sahabat online. Perkenalkan, nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai isi dari buku Protes dan Gerakan Sosial. Selamat menyaksikan. Protes dan Gerakan Sosial. Beberapa tahun terakhir, telah terlihat ledakan gerakan protes di seluruh dunia dan teori-teori akademis berlomba untuk mengejarnya. Seri ini bertujuan untuk lebih jauh pemahaman kita tentang asal-usul, transaksi, keputusan, dan hasil gerakan sosial dengan mendorong dialog di antara banyak tradisi, pemikiran, lintas negara-negara Eropa, dan lintas benua. Semua perspektif teoritis adalah selamat datang. Buku dalam seri biasanya menggabungkan teori dengan penelitian empiris, berurusan dengan berbagai jenis mobilisasi, dari kelompok lingkungan hingga revolusi. Kami sangat menyambut pekerjaan yang mensintesis atau membandingkan yang berbeda pendekatan terhadap gerakan sosial seperti tradisi budaya dan struktural, mikro dan makro sosial, ekonomi dan ideal, atau kualitatif dan kuantitatif. Buku dalam seri ini akan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong non-penutur asli untuk memperkenalkan karya mereka kepada audiens. Lainnya adalah untuk memaksimalkan aksesibilitas. Semua buku akan tersedia dalam akses terbuka dalam setahun setelah publikasi cetak. Identitas nasional adalah isu-isu kunci yang dibahas di bagian kedua dari volume kami. Identitas nasional di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan memiliki telah terjalin dengan kisah sukses ekonomi dan peningkatan berikutnya dalam kemakmuran dan inklusi sosial yang luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat telah dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban, sementara pada saat yang sama menghadapi ancaman yang akan datang yang dicontohkan oleh kebangkitan RRC. Kedua perkembangan tersebut secara fundamental mengubah dinamika wilayah dan menyebabkan meningkatnya kecemasan sosial di 3 negara. Apalagi semakin masuknya imigran lebih lanjut berdampak pada pertanyaan tentang identitas nasional. Terhadap latar belakang ini, 2 kontribusi pertama di bagian 2 menganalisis kebangkitan baru-baru ini dalam gerakan ultra konservatif dan ultra nasionalitik. Naoto Higuchi membahas dalam babnya bagaimana Jepang memandang kebangkitan demonstrasi nativis dan kejahatan kebencian dari akhir 2000-an yang memimpin parlemen untuk memberlakukan undang-undang anti-rasisme pertama di negara itu pada tahun 2016. Tujuan dari babnya adalah untuk memeriksa sifat pro kemapanan dari nativis Jepang pergerakan. Meskipun gerakan ini sering mengkritik konservatif yang berkuasa, pendirian itu harus dianggap sebagai terkait secara tidak langsung dengan pendirian dalam 2 cara. Pertama, nativisme Jepang adalah varian dari revisionisme historis, dan munculnya kekerasan nativis adalah produk sampingan dari kebangkitan sejarah revisionalisme di antara pendirian konservatif di Jepang pasca Perang Dingin.
Meskipun gerakan nativis dan kemampuan konservatif adalah tidak secara langsung terkait satu sama lain, yang pertama memanfaatkan sepenuhnya kesempatan diskursif yang ditawarkan oleh yang terakhir. Kedua, masyarakat umum mendukung gerakan nativis sebagai bagian dari kemapanan konservatif. Gerakan ini menjembatani simpati dengan konservatisme dan antipati terhadap negara tetangga. Dalam babnya, Ming So Ho menganalisis kebangkitan agama konservatif gerakan di Taiwan yang menjadi semakin aktif di arena politik negara. Sebagai reaksi terhadap aktivisme progresif baru-baru ini, di berbagai bidang, gerakan konservatif Taiwan untuk membela yang terancam, moralitas dan seksualitas tradisional adalah kasus yang menarik secara intelektual dari gerakan. Namun merupakan aspek masyarakat sipil Taiwan yang sering diabaikan. Ini bab menempatkan asal-usul dalam perubahan sebelumnya dari orang Kristen Taiwan masyarakat. Para pemimpin Protestan dan Katolik memelopori oposisi untuk kesetaraan gender dan pluralisme, dan selama bertahun-tahun mereka memperoleh dukungan dari agama lain. Ho menganalisis kontestasi isu aborsi, pernikahan sesama jenis, dan kesetaraan gender dalam pendidikan. Secara keseluruhan, gerakan konservatif sebagai besar telah gagal untuk memutar kembali waktu. Namun, kehadirannya sangat terasa dan berpotensi mengantarkan yang baru keselarasan politik yang bergerak melampaui perpecahan yang sudah ada sebelumnya. Partai-partai kecil terkadang memainkan peran penting, bagaimanapun membawa keragaman ke dalam sistem, menekankan isu-isu yang terpinggirkan yang berbeda, dan mewakili masyarakat yang terabaikan. Partai-partai kecil ini cenderung seperti itu, yang memisahkan diri dan partai-partai arus utama, sementara gerakan-gerakan sosial alternatif partai berjuang untuk menjadi relevan secara elektoral. Gambar baru saja berubah dengan munculnya dua jenis partai gerakan yang berbeda, Partai Kekuatan Baru serta Partai Hijau, dan analisis Partai Sosial Demokrat Taiwan. Di dalam bab mereka, Kuan dan Vel memeriksa hubungan para pemain baru ini dengan partai arus utama, DPP. Apakah pihak-pihak ini lebih baik bekerja aliansi dengan partai-partai utama atau mempertahankan otonomi mereka? Para penulis juga menawarkan beberapa pemikiran tentang mengapa pihak-pihak ini mengadopsi strategi tersebut dan bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi perkembangan partai-partai alternatif tersebut. Di bab terakhir bagian ini, imigran pengaruh kelompok advokasi dalam kebijakan imigrasi Jepang telah menjadi negara imigrasi baru selama 3 dekade. Namun, kebijakan imigrasinya telah ditandai oleh fragmentasi ideasional dan institusional. Hal ini mengakibatkan dalam kebuntuan tanpa reformasi yang berani dan aktor negara yang diimunisasi ke eksternal tekanan. Bahkan, asosiasi bisnis yang kuat, meskipun menjadi anggota inti pembentukan konservatif, telah berjuang untuk mempengaruhi kebijakan imigrasi. Dengan latar belakang ini, advokasi. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.